Kenapa UGM ikut terlibat? Pertanyaan ini yang sejak awal mengganggu kepala saya sejak kasus dugaan ijazah palsu mantan presiden kita Bapak Jokowi ini bergulir. Yang ingin saya soroti di sini adalah bukan soal apakah ijazahnya asli atau palsu, tetapi sebagai alumni UGM, ini ijazah saya, sebagai alumni UGM, saya kebetulan angkatan 75 kalau tidak salah, sampai lupa angkatannya. Angkatan 75 di program Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, masuk 2016, tak lulus 2018. Kampusnya di Kaliurang, saya ingat persis. Jadi video ini saya buat sebagai bentuk keprihatinan kenapa sampai UGM sebagai institusi pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, yang seharusnya mendukung upaya-upaya penelitian ilmiah, tetapi justru terlibat di dalam kisruh mengenai dugaan ijazah ini. Apalagi kemarin kita saksikan di banyak sekali berseliweran di media, bagaimana UGM kemudian tidak mampu mempertanggungjawabkan positioningnya secara clear di hadapan sidang Majelis Komisi Informasi Pusat. Satu hal yang sangat disesalkan di sini Bapak Ibu, terutama bagaimana kemudian UGM yang sebagai institusi pendidikan, sekali lagi, yang menjadi tumpuan harapan, menjadi benteng terkuat dalam menjaga nilai-nilai kejujuran, menjadi institusi pendidikan yang seharusnya mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah, tetapi justru hari-hari ini kita saksikan terlibat di dalam pusaran kasus yang sebenarnya sangat sepele. Soal bagaimana ikut mendukung atau memposisikan diri sebagai pihak yang netral jika memang ijazah tersebut adalah asli adanya, atau dengan kata lain Bapak Jokowi memang benar-benar alumni Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana yang selama ini kita dengar. Saya menghimbau dalam posisi sebagai alumni, sebagai bentuk keprihatinan dan sebagai bentuk dukungan moral kepada Universitas Gadjah Mada yang tercinta, sekiranya ada Bapak Ibu yang mendengarkan atau memperoleh pesan ini, mohon sebagai bentuk kepedulian sekali lagi, bersikaplah sebagaimana institusi pendidikan seharusnya bersikap. Jangan sampai ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan memposisikan diri tidak netral karena berbagai faktor atau karena berbagai variabel tertentu yang justru semakin memperburuk citra Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan yang terhormat. Yang kedua, jika memang ternyata ada fakta-fakta yang disembunyikan oleh Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan, sekali lagi sebagai institusi pendidikan yang terhormat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sebaiknya mohon bisa bersikap dewasa. Ya, teman-teman, polemik baru ijazah Jokowi, Refli Harun bongkar perbedaan dokumen dari KPU dan Barreskrim. Nah, teman-teman, polemik ijazah Pak Jokowi ini terus bergulir, apalagi ya semakin mencuat setelah Bonatua Silalahi mengalahkan KPU di sidang KIP, teman-teman. Dan akhirnya KPU menyerahkan salinan ijazah Pak Jokowi kepada Bonatua Silalahi dengan data yang lengkap, karena sebelumnya 9 item itu ditutupi oleh KPU, dan setelah Bonatua menggugat itu ke KIP, Komisi Informasi Pusat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa itu harus dibuka dan ijazah Pak Jokowi diserahkan kepada Bonatua karena itu adalah dokumen publik. Nah, sehingga tidak ada pilihan dari KPU membuka 9 item tersebut dan memberikan salinan ijazah kepada Bonatua Silalahi. Sehingga ya tim dari Rosuro itu melakukan penelitian, teman-teman, dan di sini dikatakan oleh Refli Harun bahwa bongkar perbedaan dokumen dari KPU dan Barreskrim. Nah, kita tahu Barreskrim juga sudah menghentikan penyelidikan mengenai ijazah Pak Jokowi, kasus itu ya, sehingga ya tidak dilanjutkan karena
ya beberapa bulan yang lalu katanya ijazah Pak Jokowi sudah diuji di lab 4 Barreskrim dan dinyatakan identik dengan yang asli. Dan sehingga ya ijazah Pak Jokowi itu dibandingkan dengan dari KPU yang didapat tentu oleh Bonatua Segalahi. Dan kubu dari Rosyuro atau dari pengacara dari Rosyuro yaitu Refli Harun ya mendapatkan satu kejanggalan dalam hal itu. Perdebatan mengenai dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI kembali menjadi perbincangan publik. Ya, pakar hukum tata negara yaitu Refli Harun menyampaikan adanya perbedaan salinan ijazah yang ia peroleh dari Komisi Pemilihan Umum dibandingkan dengan dokumen yang pernah ditunjukkan oleh penyidik kepolisian. Nah, perbedaan seperti apa yang dimaksud oleh Refli Harun ini, teman-teman? Nama Joko Widodo kembali ramai dibahas di media sosial setelah Refli menyebut format dokumen dari dua lembaga tersebut tidak sama. Menurutnya, perbedaan itu menimbulkan pertanyaan yang sebaiknya dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Teman-teman, Refli menuturkan bahwa salinan ijazah dari KPU memiliki tampilan tertentu. Sementara dokumen yang ia lihat dari Barreskrim Polri berbeda dalam beberapa detail administratif. Ia menegaskan tidak langsung menyimpulkan apapun namun meminta penjelasan resmi dari pihak terkait. Ya, polemik soal ijazah presiden sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah pihak pernah mengajukan laporan atau pertanyaan serupa di masa lalu. Nah, kemudian teman-teman, namun aparat penegak hukum sebelumnya menyatakan tidak menemukan unsur pelanggaran hukum dalam persoalan tersebut. Meski demikian, setiap ada pernyataan baru dari tokoh publik, isu ini kembali mencuat lagi. Refli menilai penting bagi lembaga negara untuk menjelaskan perbedaan dokumen bila memang ada, agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Nah, ini adalah penekanan yang disampaikan oleh Refli Harun bahwa ketika ada dokumen, perbedaan dokumen ya di berbagai lembaga negara, maka ya itu harus dijelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapat informasi yang jelas, sehingga ya masyarakat tidak banyak bertanya-tanya dan beredar satu informasi-informasi yang tidak benar. Menurutnya perbedaan format tidak selalu berarti adanya masalah. Nah, kemudian hal itu bisa saja terjadi karena proses legalisasi fotokopi arsip lama atau penyesuaian dokumen administratif. Namun transparansi tetap dibutuhkan agar publik tidak berspekulasi. Pengamat hukum dan politik menilai polemik seperti ini dapat diselesaikan dengan komunikasi terbuka. Nah, kemudian teman-teman, penjelasan dari lembaga terkait bisa mengurangi kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat. Apalagi di era digital, isu sensitif mudah menyebar dan menimbulkan opini beragam. Ya, memang teman-teman, bahwa ini adalah dunia digital, ya, dunia medsos, dan tentu apa yang menjadi isu-isu yang sensitif itu cepat sekali beredar. Makanya ya dibutuhkan juga klarifikasi cepat ya dari lembaga-lembaga seperti ini ya, supaya isu-isu sensitif itu tidak ya beredar kemana-mana ya kalau memang benar, tapi kalau salah, nah jadi siapa yang bertanggung jawab di dalam hal itu? Oke, masyarakat pun diimbau untuk menunggu keterangan resmi dan juga belum mempercayai kabar yang belum terverifikasi. Nah,
Kemudian teman-teman, apalagi yang disampaikan oleh Refli Harun ini dalam kasus ijazah Pak Jokowi, ya hingga kini ya publik menunggu pernyataan resmi dari lembaga terkait untuk memastikan duduk perkara sebenarnya. Tengah dinamika politik nasional dan transparansi informasi menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ya memang teman-teman, transparansi dari lembaga negara ini adalah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Kita tahu bagaimana transparansi dari KPU ya ketika Bonatua Silalahi mengajukan meminta supaya salinan ijazah Pak Jokowi diberikan, maka mereka tidak transparan ya. Kenapa? Karena ada yang ditutupi di sana 9 item tersebut. Nah, sehingga ketika itu ya Bonatua Silalahi keberatan dan harusnya KPU membuka semuanya itu, tidak ditutupi 9 item itu, sehingga ya Bonatua itu lewat pengadilan dia menggugat KPU, dan hasilnya teman-teman bahwa ya apa yang digugat oleh KPU maksudnya Bonatua kepada KPU ya, maka itu hal yang benar, hal yang pas. Kenapa sampai ya majelis hakim KIP memutuskan mengadili bahwa ya semua apa yang diminta oleh Bonatua harus diberikan, karena ijazah mantan pejabat publik adalah itu dokumen publik sendiri. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.